Mereka-mereka yang menjadikan ilmu ini sebagai konsep hidupnya, menjadikan dia sebagai arah dan tujuan hidupnya sesuai dengan apa yang dia pahami. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan, mengajarkan, dijadikan agama itu sebagai bahan diskusi, sebagai bahan presentasi, sebagai bahan perdebatan. Tidak, tetapi ilmu adalah amanah. Amanah yang harus disampaikan, amanah yang harus diajarkan. Jangan sampai mengkhianati ilmu. Wawailul ladzina yaktubuna biaydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Tapi apabila kita menggunakan tuntunan yang lain, keluar dari wahyu Allah, keluar dari tuntunan Allah, seakan-akan kita otak kita pintar, insting kita pintar, pengalaman kita pintar, ketahuilah apapun solusi yang kita temukan itu solusi yang gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita masuk ke makalah yang kedua. Wal maqalatus tsaniyatu, makalah yang kedua. Qala an-nabiyyu alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kamu wajib terhadapmu berada selalu di majlisnya para ulama. Ay al-amilina, artinya ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan para ahli hikmah. Ay al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Artinya ahli hikmah adalah yang mengilmui dengan zatnya Allah Ta'ala, yang alim terhadap zatnya Allah Ta'ala, dan bersesuaian benar pada ucapan mereka dan perkataan mereka. Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalba al-mumayyita, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Hai al-ilmin nafi'i. Cahaya hikmah maksudnya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi, menyuburkan tanah yang mati, yang tandus dengan air hujan. Makalah yang kedua ini memberikan pelajaran kepada kita berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kamu selalu berada di majlisnya ulama. Kenapa? Karena kalau kita berada di majlis ulama, diharapkan kita akan selalu mendapat pencerahan. Kita akan selalu mendapat nasihat, tausiah. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan godaan. Terkadang kita berhadapan dengan masalah-masalah yang berat, butuh mencari solusi-solusi. Maka carilah solusi di majlis ilmu. Karena hidup ini Allah yang menentukan, ujian Allah yang memberikan. Maka solusi dari setiap masalah Allah sudah menyiapkan solusinya. Maka apabila seseorang mukmin kembali kepada Islam, kembali kepada agamanya untuk mencari permasalahan dalam hidupnya, insya Allah dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik buat dunianya dan baik buat akhiratnya. Maka cara itu tidak lain dan tidak lain lagi adalah dengan majlis ilmu. Selalu berada di dalam majlis ilmu. Ad-dinul Islam, agama Islam itu pada prinsipnya adalah minhajul hayah. Konsep itu. Dalam Islam kita diatur bagaimana caranya kita berkeluarga. Diatur bagaimana caranya kita menjadi seorang suami. Diatur bagaimana caranya kita menjadi seorang istri. Bagaimana kita harus bertetangga. Bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana kita harus mencari rezeki buat keluarga kita. Semuanya ada aturan-aturannya. Halal, yang haram, yang syubhat, yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, yang diridhoi, yang dibenci, semuanya dijelaskan di dalam agama kita. Maka penjelasan-penjelasan itu akan selalu kita dapatkan, apakah kita sudah tahu atau tidak, minimal kita akan selalu diingatkan di majlis-majlis ilmu. Maka mereka yang selalu hidup dalam majlis ilmu, yang berada dalam majlis ilmu, insya Allah
hidupnya penuh barokah, hidupnya akan selalu terarah, hidupnya akan selalu dibimbing, dinasihati. Ya, hatinya akan selalu menyinari kehidupan ini. Dia akan selalu diingatkan, hatinya akan mudah dinasihati. Di dalam majlis ilmu yang dibicarakan adalah tentang kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Sesibuk apapun kita, mungkin kita sibuk di kantor, sibuk di pekerjaan, sibuk di berbagai kegiatan-kegiatan hari kita. Alhamdulillah, saat ini banyak sekali teknologi yang sudah digunakan oleh ahli-ahli ilmu. Mereka mengadakan berbagai pidato, ceramah-ceramah, kajian-kajian di berbagai tempat. Bisa dinikmati online di rumah kita. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, jangan habiskan harimu hanya mengurusi duniamu. Tapi sisihkan waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, penjelasan-penjelasan dari para ahli ilmu, sehingga kehidupan kita jadi tercerahkan, hati kita terlalu disirami oleh rohani. Ingat, kita selalu diingatkan akan akhirat kita. Dijelaskan di sini dalam kitab kita ini oleh Imam An-Nawawi, al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama yang dimaksud, majlis ilmu yang dimaksud adalah orang yang sesuai antara ucapan, perkataan, dan perbuatannya. Mereka-mereka yang menjadikan ilmu ini sebagai konsep hidupnya, menjadikan dia sebagai arah dan tujuan hidupnya sesuai dengan apa yang dia pahami. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan, mengajarkan, dijadikan agama itu sebagai bahan diskusi, sebagai bahan presentasi, sebagai bahan perdebatan. Tidak, tetapi dia benar-benar menjadikan agamanya sebagai tuntunan hidupnya. Nah, kenapa? Karena harusnya semakin orang mempelajari Quran, semakin orang mempelajari hadis, semakin orang mempelajari fikih, usul fikih, tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, dan berbagai pelajaran-pelajaran tentang ad-dinul Islam lainnya, maka mestinya dia semakin mengerti hakikat hidup ini. Semakin paham bahwa semua ucapan, semua perkataan, semua tindak tanduknya dimonitor, diawasi, dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin alim orang terhadap agama ini, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah di antara para hambanya itu adalah ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengerti akan hakikat hidup ini. Hidup dunia hanya sebentar. Hidup yang abadi adalah di akhirat. Ad-dunya yaumul amal. Dunia ini adalah darul amal, tempatnya amal. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Dan ulama adalah orang biasa yang mengabdikan dirinya untuk mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari bahasa Arab, mempelajari usul fikih, mempelajari ulumul Quran, mempelajari ulumul hadis, berbagai-bagai ilmu dipelajari untuk bisa memahami Islam dengan baik. Setelah itu dia mendakwahkan, mengajarkan, mengamalkan, memperjuangkan dan menegakkan ilmunya itu. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menemukan orang seperti ini, peganglah dia. Selalulah berada di majlisnya. Karena dia merupakan petunjuk kita. Petunjuk hidup yang bisa mengarahkan bagaimana kita mestinya menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Petunjuk hidup bagaimana mestinya kita bisa menyelamatkan diri kita dari yaumil mahsyar. Di saat berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk hidup bagaimana mestinya kita menyelamatkan diri kita dari yaumul hisab, di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, bahwa semua apa yang kita lakukan ini akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita tahu, bisa kita pahami sewaktu kita di dunia ini, sehingga kita selalu diingatkan dan diarahkan. Tapi hati-hatilah, wahai para ahli ilmu, yang ilmunya didengar, perkataannya didengar, ucapannya diperhatikan, bahkan tingkah lakunya bisa menjadi dalil bagi orang awam. Hal ini dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Bidayatul Hidayah.
bahwa orang alim apabila melakukan suatu dosa yang terang-terangan, pelanggaran yang terang-terangan, dosanya bisa 2 kali lipat. Satu, karena melanggar aturan Allah. Yang kedua, karena memberikan contoh yang buruk. Karena apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan, dijadikan dalil untuk menghalalkan satu masalah oleh orang awam. Maka oleh karena itu, berhati-hatilah bahwa mungkin memang ilmu menjadikan orang naik satu tingkat, satu derajat di hadapan orang-orang lain. Tetapi ilmu adalah amanah. Amanah yang harus disampaikan, amanah yang harus diajarkan. Jangan sampai mengkhianati ilmu. Fawailul ladzina yaktubuna biaydihim thumma yaqulu hadza min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Kemudian dia katakan itu datang dari Allah untuk mendapatkan harga yang sedikit. Maksudnya merubah hukum-hukum Allah. Arahan ilmu yang mestinya halal dibilang syubhat, yang mestinya jelas-jelas dia merupakan haram, lalu dicari-cari dalil untuk menghalalkannya, merubah-rubah. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak sesuai antara ucapan dan perkataannya, maka berhati-hatilah kaum muslimin. Beradalah dalam majlis ilmu, yang dimaksud majlis ilmu yang dibimbing oleh ulama al-amilin. Orang yang mengamalkan ilmunya, yang dia menjadikan tujuan hidupnya, tujuan perjuangannya sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Tidak hanya menjadikan ilmu menjadi ilmu pengetahuan seperti ilmu biasa yang hanya untuk bahan diskusi, bahan berdebat, atau menjadi bahan seminar, bahan presentasi, bahan untuk menjadikan untuk motivasi, menjadi motivator. Tidak, tapi dia menjadikan ilmu itu sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Ya, kata-katanya adalah untuk li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan ahli hikmah. Ay al-alimina bidzatillahi ta'ala musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ahli hikmah adalah orang yang berilmu dengan zatnya Allah Ta'ala, yang benar sesuai pada ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ahli hikmah adalah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga tauhidnya bersih, akidahnya lurus, dibukakan cahaya bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa membedakan antara hak dan batil, bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Kenapa? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya, akidahnya lurus. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjadi walinya, pemimpinnya, penolongnya, pembimbingnya orang-orang beriman. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Allah menjadikan mereka, mengeluarkan mereka daripada zulumat, kegelapan, kepada cahaya. Sehingga dengan adanya mereka dalam cahayanya Allah, mata mereka melihat dengan benar, dengan baik, mana hak, mana batil. Telinga bisa membedakan mana hak, mana batil, karena yang dipakai adalah kacamata wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ahli hikmah, salah satu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wal mata walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami datangkan, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pada hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Perkataan hikmah yang keluar dari mulut seorang ahli tauhid, yang akidahnya lurus, jauh dari syirik akbar, jauh dari syirik asgar, bahkan dari syirik khafi. Kenapa? Karena dia ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keluar dari mulutnya hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengerti betul hakikat hidup. Orang yang bertauhid, mempelajari tauhid dengan baik, mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan dia terjatuh kepada syirik akbar, syirik asgar, bahkan syirik khafi sehingga dia menjauhinya, maka dia mengerti betul hakikat hidup ini. Dia mengerti betul pengawasan Allah terhadap dirinya.
maka dia berhati-hati dalam ucapannya. Ucapannya adalah ucapan hikmah karena dia yakin apa yang akan dia ucapkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia fikirkan dicatat dan dipahami akan memberikan dampak di dalam hidupnya. Maka dia berhati-hati dalam mengucapkan, berhati-hati dalam berfikir, selalu dibimbing hati dan fikirannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memahami ini. Yang pertama yang keluar, ajaran yang pertama sekali dimantapkan oleh ahli hikmah ini adalah masalah berbahayanya syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ya, dan ini ketika Luqman mengajari anaknya, jangan kau syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Karena itu orang-orang yang mengerti tentang zat Allah, af'al Allah, sifatnya Allah, maka ucapan mereka ini mesti diperhatikan dan didengar. Karena ucapannya adalah ucapan yang benar. Ucapannya adalah ucapan yang hak. Mereka dituntun oleh Allah. Hati mereka adalah hati yang penuh cahaya. Hati mereka adalah hati yang bisa membedakan hak dan batil. Ada furqan di dalam dirinya. Membedakan hak dan batil. Mereka tidak mudah tertipu oleh gemerlapnya dunia, oleh rayuan dunia, bagaimana manipulasi yang dibuat oleh manusia. Mereka tidak mudah tertipu. Kenapa? Karena kacamata yang dia pakai adalah kacamata wahyu. Dia punya Quran. Al-Quran yang diturunkan sebagai furqan, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjelaskan, memberikan penjelasan sehingga dia bisa membedakan hak dan batil. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti ini, mudah ditipu, mudah dimanipulasi, mudah dipolitisasi, mudah dibikinkan opini-opini sehingga mereka ikut arus sana dan arus sini. Maka dengarkanlah ahli tauhid. Dengarlah perkataan-perkataan para ulama yang berakidahnya lurus, yang memusatkan perhatiannya kepada pembenaran akidah, membersihkan manusia dari syirik akbar, syirik asghar, bahkan dari syirik khafi, memurnikan ibadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam prinsip hidupnya, dalam beribadah, lakukan ibadah di depan manusiakah, tidak ada manusiakah, dia yakin seakan-akan dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak mampu melihat Allah, dia yakin bahwa Allah Maha melihatnya. Sehingga inilah manusia terbaik. Perkataannya, perhatikanlah perkataan orang-orang yang ahli hikmah ini, yang benar ucapannya berdasarkan syariat. Bukan para yang dimaksud adalah para pendongeng yang memikirkan cerita-cerita bohong, ya, membuat cerita-cerita tahayul kurafat. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang berakidah lurus, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, karena kepemahamannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan Allah menjadi walinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Coba kita lihat, kalau kita berada dalam suatu ruangan yang terang, maka kita bisa membedakan ini kamera, ini buku, ini kitab, ini meja, bahkan warnanya pun bisa kita bedakan, ini hijau, ini hitam, ini merah. Bisa kita bedakan. Kenapa? Karena kita diberikan cahaya. Siapa yang memberikan cahaya? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Ya, kita beriman kepada Allah mukhlishina lahuddin. Benar-benar bersih tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Karena itu Allah memberikan cahaya kepada kita, memberikan furqan kepada kita. Kita bisa menjalani kehidupan ini, memisahkan antara fikiran-fikiran sekuler, ini fikiran-fikiran orang-orang zindik, ini fikiran orang munafik, ini fikiran-fikiran yang mukmin, ya. Ini fikiran yang lurus.
Kita juga bisa memisahkan dan menyisihkan ini perkara-perkara yang usul, yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Tidak ada boleh berbeda dalam hal ini. Ini masalah-masalah yang furu', kita boleh berbeda dalam hal ini. Kita tasammuh dalam masalah furu', bertoleransi dalam masalah-masalah furu'. Karena ini hal yang dibukakan oleh agama kita untuk berbeda. Tapi tidak dalam masalah-masalah usul. Orang-orang yang ahli hikmah, tauhidnya lurus, memahami betul tentang permasalahan ini. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan syariatnya, mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Sehingga mata mereka melihat dengan penuh hikmah. Maksudnya apa? Dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia mengerti betul, melihatnya dengan kacamata Quran dan Sunnah. Mendengar, dia bisa membedakan benar atau salah. Kenapa? Karena cara dia mendengar dituntun oleh Quran dan Sunnah. Sehingga ucapannya perlu kita dengar, perlu kita perhatikan. Karena ini adalah orang-orang yang akidahnya lurus, tauhidnya lurus, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu benar ucapan dan perkataannya. Fa inna Allah taala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ay al-ilmi nafi, artinya dengan ilmu yang bermanfaat. Allah taala menghidupkan hati yang mati dengan ilmu. Ilmu ini menghidupkan hati yang mati. Dengan ilmu kita kenal halal dan haram. Dengan ilmu kita mengenal baik dan tidak baik. Dengan ilmu kita mengenal tauhid dan syirik. Sehingga kita mengerti betul hidup dunia hanya sebentar. Mata'ul ghurur. Ini tipuan dunia dan inilah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kita tidak akan pernah sedih dengan cobaan dan godaan yang bagaimanapun yang ada di dunia. Karena kita tahu itu hanya sebentar. Kita akan merasa sedih. Andai kata kita akan merugikan, meninggalkan, akan tidak mendapatkan peluang-peluang kebahagiaan akhirat. Karena dengan ilmu kita tahu bahwa akhirat itu kekal dan abadi. Karena itu hati kita menjadi hidup. Hati kita menjadi subur. Hidup kita menjadi tercerahkan. Karena hati kita hidup memahami hak dan batil, benar dan salah, tahu mana yang prinsip dan mana yang furu', mengerti mana yang harus diutamakan, mana yang hanya bersifat sementara, maka kita hidup dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup akan selalu menjadi optimis. Seperti halnya kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Tanah yang kering tiba-tiba didatangi oleh hujan, maka dia akan subur, menumbuhkan rumput-rumput dan tanaman yang bisa menumbuhkan buah-buahan dan segala macam. Seperti itulah pada hakikatnya ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang dicerahkan oleh para ulama, yang disampaikan di dalam majlis-majlis ilmu, akan membuat hati kita hidup. Mereka yang sedang mengalami masalah dalam ekonomi, lalu datanglah nasihat bagaimana menghadapi kehidupan yang sabar, bagaimana mencari rezeki yang halal, bahwa Allah yang menentukan rezeki, kita hanya berusaha saja. Lalu banyak sekali petunjuk-petunjuk dan amal-amal yang bisa dilakukan. Begitupun mereka yang sedang mengalami krisis dengan keluarganya, Allah juga memberikan aturan-aturan dan penjelasan, dijelaskan oleh para ulama di majlis-majlisnya. Sehingga kehidupan yang buntu tadi, karena ilmu yang bermanfaat didapatkan dalam majlis ilmu, akan tercerahkan. Kita akan mendapatkan motivasi-motivasi yang benar, yang hak. Kenapa? Berdasarkan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Para ulama berusaha memahaminya, dipahami dari Quran, dipahami dari hadis, dipahami dari perkataan para sahabat, dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki, lalu hal itu disampaikan kepada kita. Kita yang orang awam mendapatkan hasil buahnya, sehingga ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dapat mencerahkan, dapat kita amalkan, dapat kita gunakan. Ini keutamaan kita kalau selalu berada dalam majlis ilmu dan dekat dengan para ulama. Kalau kita jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, maka tidak ada yang tempat kita bertanya. Apabila kita kena satu masalah yang berbenturan, maka kita dituntun oleh pengalaman, dituntun oleh naluri kita.
oleh insting kita, dituntun oleh rasa kita, oleh pendapat kita sendiri, tentu kita akan gelap di situ. Kita tidak dituntun oleh ilmu. Maka lawan orang-orang mukmin, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Sementara orang-orang kafir, pemimpinnya, penolongnya, penuntunnya adalah tauhid yang mereka mengeluarkan orang dari cahaya kepada kegelapan. Hidup dengan penuh kegelapan. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan problemnya, dan Allah yang memberikan solusi. Allah yang mengurus seluruh kehidupan ini. Kalau kita pakai caranya Allah, menggunakan kacamata yang diberikan oleh Allah, cahaya yang diberikan oleh Allah, maka tentu solusi-solusinya adalah solusi yang tepat. Tapi apabila kita menggunakan tuntunan yang lain, keluar dari wahyu Allah, keluar dari tuntunan Allah, seakan-akan kita, otak kita pintar, insting kita pintar, pengalaman kita pintar, ketahuilah, apapun solusi yang kita temukan, itu solusi yang gelap. Kenapa? Karena itu kita berada dalam gelap. Dalam suatu ruangan, kita matikan lampu, kita jangankan susah membedakan benda, apalagi warna. Apakah kotak ini buku, atau kotak ini hanya kotak biasa, atau ini buku matematik, atau ini buku bacaan biasa, kita tidak bisa bedakan dalam kegelapan. Seperti itulah halnya yang kita hanya hidup dengan perasaan kita, insting kita, naluri kita. Kita menyelesaikan persoalan hanya dengan pemikiran kita, tidak dengan wahyu Allah. Mereka beruntungnya orang-orang mukmin ini, orang-orang beriman ini, hidup kita dituntun oleh Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang Maha mengetahui, yang Maha mengerti apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik secara emosional, secara ruhani, batiniah, ataupun secara fisik lahiriah. Maka oleh karena itu, mereka yang berada di majlis-majlis ilmu, orang yang adalah mereka yang beruntung, yang hidupnya selalu tercerahkan dan selalu dibimbing dengan ilmu yang bermanfaat. Maka selalulah hidup dengan para ulama, jangan tinggalkan para ulama, karena mereka adalah pembimbing dan pengarah petunjuk hidup kita.